dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Oktarina, NPM 17011110041. Saya Lalat Rahma, NPM 1701101101018. Perkenalkan, saya Ahmad Zikra Aini, NPM 17011101042. Nama saya Anis Nuranisa, NPM 1701101101099. Kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap kebijakan pemberian bantuan sosial bagi daerah terdampak COVID-19. Presiden Joko Widodo memberikan 6 stimulus ekonomi dan telah menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang guna menangani dampak pandemi virus corona atau COVID-19 pada tanggal 30 Maret 2020. Peraturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Adapun salah satu kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan tersebut yaitu menambah anggaran belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk menangani COVID-19 ini. Termasuk di dalamnya yaitu menambah anggaran penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Pemerintah menggelontorkan anggaran belanja modal untuk penanggulangan kemiskinan ekonomi akibat COVID-19. Dari total anggaran senilai 405,1 triliun rupiah, bantuan sosial atau bansos mendapatkan porsi senilai 110 triliun rupiah. Bantuan dari pemerintah bagi yang terdampak COVID-19 ini yaitu sebesar Rp600.000 per keluarga yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dari Kementerian Sosial. Namun, Kementerian Sosial memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengusulkan penerimaan bantuan sosial dampak COVID-19 di luar data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang dikelola oleh kementerian. Selanjutnya akan ada pembahasan jenis bantuan sosial apa saja yang diberikan pemerintah yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kementerian Sosial memberikan 3 jenis bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Pertama, bantuan sosial reguler. Pada bantuan ini terdapat 2 program, yaitu Program Keluarga Harapan dengan anggaran sebanyak 37,4 triliun dan Program Sembako dengan anggaran sebanyak 43,6 triliun. Yang kedua, bantuan sosial khusus. Pada bantuan ini, setiap keluarga yang terdampak COVID-19 akan diberikan bantuan sebanyak Rp600.000 per bulan, di mana bantuan ini diberikan untuk wilayah DKI dengan anggaran sebanyak 2,3 triliun, Bodetabek dengan anggaran sebanyak 1,08 triliun, dan di luar Jabodetabek dengan anggaran sebanyak 16,2 triliun. Bantuan sosial khusus ini diberikan selama 3 bulan mulai bulan April 2020. 3. Bantuan sosial tanggap darurat Kemensos. Bantuan sosial ini diberikan bagi warga DKI berupa sembako dan makanan siap saji. Dan juga Kemensos memberikan bantuan santunan kematian akibat COVID-19 kepada keluarga ahli waris. Saya akan menjelaskan mengenai kendala implementasi program bantuan sosial COVID-19. Implementasi kebijakan bantuan sosial atau program bantuan sosial penanganan COVID-19 ini dinilai belum efektif dalam upaya menanggulangi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Ada beberapa kendala yang mengakibatkan implementasi program ini belum efektif atau tidak berjalan dengan baik. Ya, di antaranya adalah yang pertama, penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Nah, ada beberapa golongan masyarakat yang sangat berhak mendapatkan bantuan sosial ini, yaitu mereka yang masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, kemudian ada penerima Kartu Jakarta Pintar atau KJP, guru kontrak kerja, guru honorer, penghuni rumah susun, dan beberapa pekerja harian. Namun, pada faktanya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui adanya masalah akurasi data penerima bantuan sosial di Jakarta sendiri. Bahkan, ada PNS dan golongan elit lain yang masuk ke dalam daftar penerima bantuan sosial ini selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang tengah dilakukan atau dilaksanakan di Jakarta. Nah, untuk kendala selanjutnya ada yaitu pemetaan penerima bantuan sosial yang masih kurang jelas. Nah, pemerintah di sini masih kurang jelas dalam memetakan sasaran kelompok masyarakat yang akan menerima bantuan sosial ini. Apakah itu adalah masyarakat miskin dan kelompok rentan
atau juga termasuk kelompok menengah ke bawah lainnya yang sebetulnya juga sangat terdampak akibat dari adanya pandemi COVID-19 ini. Kemudian sebenarnya pemerintah itu harus lebih tegas lagi dalam menentukan sasarannya. Seperti tadi begitu. Jadi pemerintah diharapkan dapat segera memperbaiki pemetaan orang-orang yang akan atau kelompok-kelompok yang akan menerima bantuan sosial ini. Perbaikan data ini diperlukan untuk mencegah munculnya konflik akibat kecemburuan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Nah, sangat diharapkan agar pemerintah segera bertindak lebih cepat untuk mengatasi masalah pemetaan penerimaan bantuan sosial ini. Begitu. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh senior saya. Jadi seperti yang sudah kita tahu bahwa pemerintah melalui dinas-dinas terkait sudah melakukan upaya untuk masyarakat, yaitu dengan pemberian bantuan sosial agar masyarakat tetap berada di rumah dan tetap memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Namun pada nyatanya yang terjadi sampai saat ini, bantuan sosial ini dirasa belum tepat sasaran dan juga tidak menjangkau orang-orang yang semestinya mendapatkan bantuan sosial tersebut. Dilansir dari CNN pada tanggal 24 bulan April tahun 2020 kemarin, dengan judul berita bantuan sosial ditolak oleh masyarakat, di situ dijelaskan bahwa masih ada masyarakat yang merasa bantuan sosial ini tidak tepat sasaran bagi mereka di lingkungan mereka, sehingga masyarakat sendiri pun langsung mengambil inisiatif untuk tidak mengambil bantuan sosial tersebut dikarenakan takut adanya stigma negatif dari masyarakat lainnya yang tidak terdapat bantuan sosial tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan adanya beberapa masalah di lapangan seperti pendataan yang kurang jelas, terus kebutuhan masyarakat yang memang perlu dipenuhi, sehingga bantuan sosial ini menjadi alat penunjang kehidupan bagi mereka. Selanjutnya lagi, contoh kasusnya yang ada di Sukabumi yang dilakukan oleh seluruh kepala desa di Sukabumi yang menyatakan bahwa mereka menolak semua bantuan sosial dari pemerintah daerah Jawa Barat. Hal ini dikarenakan setiap kepala desa ini takut bahwa masyarakatnya menjadi berburuk sangka atau terjadi timbulnya konflik lebih lanjut terhadap bantuan sosial yang dirasa tidak maksimal ke masyarakat, sehingga pada akhirnya mereka langsung berinisiatif untuk menolak secara menyeluruh hingga masyarakat hingga pemerintah daerah mampu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada seperti pendataan yang lebih jelas, sasaran bantuan sosial yang lebih tepat kepada masyarakat yang emang membutuhkan. Implementasi kebijakan program bansos untuk penanganan COVID-19 ini dianalisis dengan teori faktor keberhasilan implementasi kebijakan menurut Pakar dan Pakar. Maka dapat ditemukan dua faktor penting yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan program bansos darurat COVID-19 ini. Di antaranya, yang pertama adalah faktor standar dan sasaran kebijakan. Menurut Van Horn dan Van Meter, untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan, tentunya diperlukan penegasan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Karena pada dasarnya, kebijakan merupakan penilaian atas tingkat pencapaian atas standar dan sasaran tersebut. Dalam hal pelaksanaan program bansos daerah terdampak COVID-19 di Indonesia, masih ditemui beberapa kendala yang salah satunya terkait dengan penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. Yang kedua adalah komunikasi antar organisasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksanaan suatu kebijakan. Menurut Van Horn dan Van Meter, komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana dan kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperbaiki dan menegaskan regulasi mengenai pemetaan penerima bansos, terutama untuk memperbaiki dan mengupgrade data terbaru mengenai penerima bansos. Kemudian disosialisasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari terkait penyaluran bansos ini, seperti yang terjadi di Kabupaten Sukabumi yang sudah dijelaskan.